Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Sebelum melanjutkan pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Hari ini kita akan belajar tentang alat ukur panjang baku. Bagaimana cara kita mengukur panjang suatu benda? Selain dengan melihatnya secara langsung, kita juga dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang. Untuk mengukur panjang sebuah benda, dapat menggunakan alat ukur panjang tidak baku seperti jengkal, langkah, dan depa. Dengan satuan tidak baku ini, hasil pengukuran panjang benda dapat berbeda-beda. Nah, dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama, walaupun dilakukan oleh orang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Contoh alat ukur baku adalah penggaris, meteran. Meteran ini ada meteran pita untuk mengukur kain, ada juga meteran gulung besar yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah. Untuk mengukur panjang benda menggunakan penggaris, langkah-langkahnya adalah letakkan titik nol di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan bahwa panjang pensil yaitu 11 cm. Untuk mengukur benda seperti meja, papan tulis, akan lebih mudah menggunakan meteran. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter dan satuan sentimeter. Jika menggunakan penggaris, maka satuan yang digunakan adalah sentimeter, biasa disingkat cm. Ketika satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. 1 meter sama dengan 100 cm. Perhatikan contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran berikut ini. Letakkan titik nol di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang diukur. Bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Agar lebih memahami hubungan satuan panjang, perhatikan tangga satuan panjang berikut. Terdapat satuan panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Mengubah satuan ke bawah setiap turun satu tangga, maka dikalikan 10. Jika mengubah satuan ke atas setiap naik satu tangga, dibagi 10. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan berapa sentimeter ya? Caranya, perhatikan tangga satuan panjang. Dari meter ke sentimeter, turun 2 tangga. Jika turun tangga berarti dikali 10. Meter ke desimeter, lalu ke meter. Dari meter ke desimeter, 1 kali 10 sama dengan 10. Dari desimeter ke sentimeter, 10 dikali 10 sama dengan 100. Berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, bagaimana kalau 200 cm sama dengan berapa meter kah? Sentimeter ke meter, naik 2 tangga dengan cara dibagi 10. Sentimeter ke desimeter dibagi 10 berarti 100 dibagi 10 sama dengan 10.
Kemudian dari desimeter ke meter, 10 dibagi 10 sama dengan 1. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Mudah-mudahan paham ya. Nah, selain penggaris dan meteran, ada alat ukur lain lagi yang bisa digunakan, yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini terdiri atas 2 bagian, tetap dan bagian geser atau bergerak. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Contohnya kelereng, pensil, mur, dan cincin. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Contohnya pengukuran panjang buku tulis. Meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Contohnya pengukuran panjang kain atau panjang tanah atau panjang meja. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda berbentuk bulat atau lingkaran. Contohnya mengukur garis tengah kelereng, pensil, mur, dan cincin. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.